Mengetahui barang-barang berharga atau kesayangan telah hilang karena dicuri memang membuat rasa kecewa yang amat dalam bagi sang pemilik. Jika pada umumnya barang-barang tersebut tidak dikembalikan oleh para pencuri. Berbeda dengan beberapa kasus ini yang justru mengembalikan barang curiannya dengan sukarela. Dan barang-barang curian seperti apakah yang dikembalikan para pencuri ini? Berikut, Andespot telah merangkumnya dalam 7 barang curian yang dikembalikan. Barang curian yang dikembalikan yang pertama adalah sebuah mobil. Mobil adalah salah satu benda yang sering menjadi incaran para pencuri, seperti yang dilakukan oleh seorang gelandangan di Meksiko. Pada saat sang pemilik mobil meninggalkan parkiran, seorang gelandangan langsung mencuri mobil Mitsubishi Eclipse tersebut. Namun baru beberapa meter ia berjalan, ia pun tersadar bahwa ada bayi di bangku belakang yang sedang tertidur. Karena bingung sang bayi mau diapakan, pencuri tersebut akhirnya kembali ke tempat di mana ia mencuri mobil tersebut. Dan konyolnya, sang pencuri justru menasihati sang ibu yang panik karena telah kehilangan mobil dan bayinya dengan mengatakan agar jangan meninggalkan bayi di mobil sendirian karena daerah tersebut bukanlah daerah yang aman. Si pencuri langsung melarikan diri ketika wanita pemilik mobil tersebut hendak menelpon polisi. Seorang wanita bernama Carol Lalonde begitu bersedih ketika mengetahui abu suaminya telah hilang dicuri. Tabung tersebut dicuri dari rumahnya bersama dengan seperangkat komputer dan perhiasan saat dirinya sedang mengikuti misa Natal. Karena itulah Carol memasang pengumuman di koran dengan tulisan, "Kepada tuan yang telah mengambil barang saya kemarin, mohon dikembalikan tabung tempat saya menyimpan abu suami saya. Bagimu itu tentu tidak berarti, tapi bagi saya yang tidak bisa melihat, itu adalah kenangan berharga saya dengan suami saya yang telah hidup bersama saya selama 58 tahun. Saya tidak akan menuntut apapun dan kamu tetap boleh memiliki komputer dan perhiasan itu. Saya mohon dengan sangat." Ajaibnya, setelah Carol memasang pengumuman tersebut di koran, seminggu kemudian sang pencuri mengembalikan tabung tersebut bersama parsel dan ucapan selamat tahun baru di depan rumah wanita tersebut. Jangan pernah mencoba-coba mencuri artefak Mesir jika tak ingin kena kutukan. Hal inilah yang dirasakan oleh salah satu pria asal Jerman yang mencuri beberapa ukiran zaman Mesir kuno. Pada tahun 2004 lalu, seorang pria yang tidak disebutkan namanya ini telah mencuri beberapa ukiran dari zaman Mesir kuno saat berkunjung ke Mesir tahun 2004. Barang-barang curian tersebut dibawa ke Jerman, namun setelah itu ia mengalami penyakit aneh seperti demam, mual-mual, dan lumpuh. Sampai akhirnya ia didiagnosa terkena kanker sebelum akhirnya meninggal dunia. Sang anak yang sangat yakin ayah tirinya terkena kutukan mengembalikan paket berisi ukiran patung Paroh ke kedutaan Mesir di Berlin. Si pengirim tidak mencantumkan nama maupun alamat dan paket tersebut sudah dikirim kembali ke Mesir oleh pihak kedutaan ke Dewan Tertinggi Peninggalan Bersejarah Mesir. Sejak penemuan makam Tutankhamen Raja Mesir kuno pada tahun 1922, memang beredar mitos siapa yang mencuri artefak-artefak Mesir akan menerima kutukan yang berakhir dengan kematian. Barang curian yang dikembalikan berikutnya adalah kamera. Seorang wanita bernama Jamie McElrath memasang pengumuman di koran ketika mengetahui kamera kesayangannya telah dicuri oleh seorang pencuri. Dalam pengumumannya di koran, Jamie menuliskan, "Mohon kembalikan kamera saya yang telah Anda curi dari mobil saya. Kamera tersebut bukan kamera biasa. Di situ saya mengumpulkan foto saya untuk kenang-kenangan kepada anak saya, karena dalam waktu dekat mungkin saya akan meninggalkan dunia ini karena kanker yang telah lama saya idap. Di situ juga terdapat kenang-kenangan satu-satunya tentang suami saya yang meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung." Setelah Jamie memasang pengumuman tersebut, 2 hari kemudian sang pencuri mengembalikan kamera tersebut dengan pesan permintaan maaf dan penyesalan yang sedalam-dalamnya.
Pencurian yang dikembalikan berikutnya adalah uang dolar Amerika. Seorang pria yang mengaku mencuri di toko Seattle Sears berpuluh-puluh tahun lalu mengembalikan uang curian dengan bunganya. Seorang pria paruh baya tiba-tiba saja datang ke toko tersebut dan memberikan sebuah amplop yang ditujukan kepada manajer toko. Di dalam amplop tersebut terdapat sebuah surat dan selembar uang sebesar 100 dolar Amerika. Seperti dikutip Associated Press, pada 29 September 2011 lalu, pria tersebut mengaku mencuri uang tersebut pada tahun 40-an dari mesin kasir sebesar 20 dolar Amerika. Dan setelah 60 tahun berlalu, hatinya tergugah untuk mengembalikan uang tersebut disertai bunga sebesar 100 dolar Amerika. Meski CCTV toko menangkap gambar pria paruh baya tersebut, namun pihak toko enggan menginformasikan hal tersebut dan uang 100 dolar yang telah dikembalikan akan diberikan pada keluarga yang tidak mampu. Pada tahun 2010 lalu, laptop seorang profesor asal Swedia telah dicuri. Kejadian ini bermula ketika sang profesor yang tidak disebutkan namanya tersebut sangat kelelahan sehingga meninggalkan ranselnya cukup lama di tangga apartemen untuk melakukan berbagai pekerjaan. Rupanya saat itu sang pencuri datang dan mengambil laptop yang ada di dalam ranselnya. Menyadari laptopnya hilang, sang profesor melaporkan ke polisi dan sangat menyayangkan bahwa ia tidak sempat mengkopi data-data di dalam laptop tersebut. Tetapi seperti dilansir CNET, pada 20 Oktober 2010, profesor tersebut kaget karena seminggu kemudian ia menerima amplop dan di dalamnya terdapat USB atau flash disk yang isinya data-data milik sang profesor. Flash disk tersebut dikirim oleh sang pencuri yang mengkopi data-data penting milik profesor tersebut. Telepon selular atau handphone adalah salah satu benda yang paling banyak diincar oleh para pencuri. Kasus kehilangan sebuah handphone inilah yang harus dirasakan oleh seorang wanita asal Cina bernama Pan Aiying. Korban yang berprofesi guru ini pada saat itu membawa tas berisi ponsel dan kartu ATM. Tetapi sialnya dalam perjalanan pulang, tasnya dijambret oleh sang pencuri. Pan yang awalnya berencana melaporkan kasus ini ke polisi, akhirnya ia urungkan. Ia pun memutuskan untuk melakukan pendekatan dengan sang pencuri. Pan pun mengirimkan pesan singkat atau SMS ke handphone yang dicuri sebanyak 21 kali. Sampai Pan akhirnya menyerah dan berharap telepon selularnya tersebut akan kembali ke tangannya. Meski tidak membalas SMS dari Pan, namun sang pencuri ternyata merasa tersentuh dengan isi pesan SMS tersebut. Hingga pada suatu hari, Pan menerima bungkusan yang berisi tas yang dicuri, lengkap tanpa ada barang yang kurang. Dalam paket tersebut terdapat sebuah surat yang berbunyi, "Dear Pan, saya minta maaf berbuat kesalahan. Tolong maafkan saya, Anda sangat toleran sekalipun saya curi barang Anda. Saya akan mengkoreksi kesalahan saya dan menjadi orang yang benar." Pemirsa, itulah 7 barang curian yang dikembalikan versi